Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dan hidupnya tetap stabil aja di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini berangkat ke bidang ilmu hukum. Nah, ya itulah dia. Jadi kali ini adalah istilah-istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah pertama dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan cagar alam. Nah, cagar alam ini dalam bidang hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang, flora dan faunanya yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan atau bahasa lainnya adalah suaka alam gitu. Jadi kalau misalnya ada hutan cagar alam lah ya kalau kita sebutkan atau ada hewan-hewan yang dilindungi. Nah, itu artinya adalah mereka-mereka ini atau hewan-hewan ini atau tumbuhan ini adalah mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak boleh diburu atau nggak boleh diambil secara ilegal ya oleh orang-orang karena untuk menghindari terjadinya kepunahan terhadap hewan-hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, sekali lagi, istilah dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan cagar alam yang artinya adalah daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatangnya, flora dan faunanya yang terdapat di dalam hutan tersebut dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan atau bahasa lainnya adalah suaka alam. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan cari duit. Nah, ini bukan bahasa daerah cari duit ya, bukan. Cari duit ini dalam bidang ilmu hukum artinya adalah tanah atau sawah milik penguasa. Penguasa itu mungkin ya pemerintah lah ya, penguasa. Ya mungkin pemerintah ya atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tapi ini berlaku untuk di Lombok. Jadi istilah ilmu hukum di daerah Lombok sana gitu. Sekali lagi dalam istilah ilmu hukum ada yang disebut dengan cari duit yang artinya adalah tanah atau sawah milik penguasa. Ini khusus untuk daerah Lombok gitu. Semoga menambah wawasan kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan cari pecatu. Nah, cari pecatu ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanah atau sawah yang hasilnya menjadi sumber penghasilan kepala masyarakat hukum adat beserta pembantu-pembantunya. Sekali lagi ini khusus di Bali. Ya, kalau tadi cari duit ada di Lombok, kali ini bahasa hukum atau istilah hukum yang ada di Bali ada disebut dengan cari pecatu. Jadi cari pecatu ini semacam hasil alam atau sumber penghasilan yang berasal dari tanah dan sawah yang ada di Bali yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk penghasilan kepala masyarakat hukum adat ya, hukum adat di daerah Bali beserta pembantu-pembantunya. Jadi ini untuk kesejahteraan para penguasa di Bali sana. Kira memang masih ada kepala masyarakat hukum adat ya di sana ya. Mungkin masih ada ya. Jadi istilah itu disebut dengan cari pecatu. Sekali lagi, cari pecatu dalam istilah ilmu hukum khusus di daerah Bali artinya adalah tanah atau sawah yang hasilnya menjadi sumber penghasilan kepala masyarakat hukum adat beserta pembantu-pembantunya. Ini khusus di Bali sekali lagi ya. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan corpus delicti. Corpus delicti ini aku suka nih kalau ada bahasa-bahasa Latin di dalam istilah ilmu hukum ini, jadi tambahan wawasan. Nah, corpus delicti ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang dihasilkan dari tindak kejahatan. Nah, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya nih dari artinya corpus delicti ini itu sejenis contohnya aja kayak yang baru-baru ini terjadi ya yang ditangkap para afiliator itu. Jadi kan mereka membeli sejumlah
barang dari hasil kejahatan lah ya, dari hasil penipuan itu, diduga penipuan, kemudian barang-barang itu diduga adalah hasil dari pembelian hasil penipuan itu yang digunakan sebagai diduga untuk mencuci uangnya, gitu kurang lebih. Nah itu kalau dari pengertian ini bisa kita sebutkan sebagai corpus delicti-nya, karena itu adalah barang yang dihasilkan dari tindak kejahatan, atau mungkin ini sebanyak barang bukti. Contoh kalau misalnya pembunuhan pakai pisau, nah pisaunya itulah yang disebut dengan corpus delicti, gitu karena barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, gitu. Sekali lagi, corpus delicti dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang dihasilkan dari tindak kejahatan tersebut, gitu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah itu tadi kurang lebih adalah beberapa istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kita juga udah belajar beberapa jenis dakwaan-dakwaan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berangkat dari bidang ilmu hukum. Jadi ya kalau kalian pengen masuk hukum tapi ternyata tidak, pengen belajar hukum tapi ternyata tidak diterima di Fakultas Hukum, paling enggak kita ngerti lah istilah-istilahnya, gitu. Karena itu yang terjadi sama saya. Ya saya kepengen belajar hukum karena negara ini adalah negara hukum, ya masyarakatnya harus paham terhadap hukum, paling enggak istilah-istilahnya. Jadi paling dari istilah-istilah tersebut paling enggak kita punya rasa penasaran untuk belajar lebih lagi. Semoga itu tujuan. Terima kasih yang sudah mau menonton dan menyaksikan video-video saya, konten-konten saya. Terima kasih juga sudah yang melakukan dukungan. Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu, untuk menambah wawasan dan menambah perbendaharaan kata, termasuk pembelajaran juga buat saya, dan semoga apa yang saya sampaikan juga menjadi manfaat buat orang yang nonton. Gitu aja. Akhir kata dari saya mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengertian. Semua kata-kata atau istilah-istilah yang saya ambil semuanya berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semoga tidak ada kesalahan atau perbedaan perspektif ya, gitu, persepsi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam stabil untuk teman-teman semua. Semoga hidup kamu dan orang-orang yang kamu sayangi tetap stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Tetap jaga kestabilan, kesehatan, ekonomi, psikologi, supaya gak gampang marah-marah dan kita tetap sehat, serta tetap bisa kaya tanpa menipu tentunya. Karena yang pamer dan menipu sudah banyak yang ditangkap, jadi hati-hati. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam stabil.